masuk ke challenge final nanti. Itu dia. Dan ya kita akan langsung melihat dari roster terlebih dahulu diawali dari Liquid Philippines. Masih dengan punggawa mereka Sanford, Carl Tzy, Sanji, JP, dan juga Yuk Tzy yang kali ini akan mengisi God lane dari teman-teman Liquid Philippines. Wah, itu dia ya, gold lane yang mungkin beda lah dari ketika mereka dapetin title champion. Dari romernya juga yang sedikit berbeda, tapi ya 3 member mereka masih sama. Kita akan lihat apakah memang dari tim Liquid PH ini masih bisa nih untuk catch up lagi, membayar apa yang terjadi mungkin di MPL PH yang kemarin dan ya menjadi top tier lagi. Yap, itu dia. Ini masih menjadi kontender kuat yang perlu diperhatikan tentunya. Dan ini dia situasi terkini dari ruang main pemain-pemain tim Liquid Philippines. Ya seperti biasa ya, tipikal pro player, starter packnya Kersey Gaming, diselimuti dengan ya selimut, dan ya so far so good ya, ambience mereka benar-benar tenang dan pastinya ready ya untuk bisa menyikapi match yang harusnya seru nih, match penutup yang seru. Karena lawan mereka adalah RRQ Hoshi, dan itu dia jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi, Toy yang akan turun untuk bendera pemain-pemain RRQ Hoshi dengan adanya Idok, Rin, Sutsujin, dan masih dengan adanya Dairan. Oke, seperti yang gue bilang tadi ya, siapapun yang akan diturunkan harusnya udah pasti capable lah, karena mereka udah pasti latihan dan ya pastinya tetap didukung kawan-kawan nih. Apalagi kalian nih, untuk para Kingdom di luar sana, gue yakin mindset kalian pasti sama. Siapapun yang main tetap kalian dukung, karena yang kita dukung kan juga timnya nih, bukan cuma individu orangnya. Ya, dan kalau memang seandainya rezeki yang RRQ Hoshi untuk menang, itu gue bilang tadi, siapapun nanti yang menang lah, Altrigo atau RRQ di bagian bracket atas. Tapi kita udah bisa confirm satu tim Indonesia itu ada di challenge final. Betul ya, setidaknya sudah bisa ngamanin slot. Jadi kita doakan yang terbaik, yang dimana ini kita tetap harus menyatukan hati dan suara kita juga ya untuk mendukung seluruh tim Indonesia yang bertanding, baik grup A, B, C hingga dengan D nantinya. Dan seperti biasa kita juga punya caster prediction, dimana kembali sepakat ya kita bawa 2-1 kemenangan full untuk RRQ Hoshi. Iya, tapi bukan jadi game yang mudah kawan-kawan ya, makanya 2-1 nih. Sama kayak Dreams tadi, sama-sama Indo Pride juga. Dan ya siapapun yang main, intinya kita percaya RRQ masih bisa menang. Betul sekali. Dan penasaran sih sama persiapan yang sudah dimaksimalkan juga ya untuk Toy yang akan memperkuat teman-teman dari RRQ Hoshi ini akan seperti apa setupnya. Apalagi kalau kita ngomongin gold, sekarang opsinya udah super duper luas banget. Banyak banget kayak Harit kan salah satu masih masuk. Tadi Granger, Bruno memang nggak muncul, tapi tadi sempat di ban juga loh sama teman-teman RSG Singapura kan. Terus ditambah lagi Iritel yang muncul. Mungkin kalau misalkan diperluas lagi, Beatrix belum muncul, Cloud tadi sempat muncul juga. Opsinya banyak sih, banyak banget sekarang untuk gold lane juga. Bahkan kayak dari EVOS tadi munculin Sun gold lane. Iya loh, ada Bisa Sun aja, gold lane. bisa jadi. Dan masih bisa bisa dibilang inovasikan lagi ya dengan variabel-variabel lain. Tapi ya didukung juga dengan adanya setup dan latihan yang kuat juga ya untuk strategi hero. Mungkin Argus keluar, we never know. Tapi ya kita bakalan lihat juga nih untuk ngomongin hero-hero apa aja yang bakal muncul di bakal kedua belah tim. Ini dia untuk drafting pace. Di game yang pertama, last match kita, tim Liquid Philippines berada di area first pick. Dan kalau kita bedah dari Toy sedikit ya, Toy ini kan karena memang main di RRQ Sena dan format dari MDL Indonesia itu global band, pool hero dia harusnya banyak. Karena ya mau nggak mau, suka nggak suka, dari MDL ID itu ya bakal memperbanyak hero pool, dan semoga itu menjadi nilai positif juga untuk RRQ nih. Jadi gold lane-nya mungkin bisa di pick di bawah sebagai counter gitu kan nanti dari banyaknya hero. Suyo di ban, udah mulai kerasa nih, Suyo mahal banget. Kayak objektifnya bener-bener ekstrim. Tapi ngelepas Joy. Joy itu Harit ya. Joy lepas, Hayabusa lepas, Harit, dan pilihannya langsung ya. Gak jauh-jauh Joy Shuyo. Dan kalau kita ngomongin bicara M6 juga sama gak sih? Gak jauh-jauh dari dua hero ini kalau ngomongin jungler. Iya sih, karena ya Fanny-nya udah pasti di ban terus kan. Fanny-nya di ban terus kayak larinya kalau nggak ke Suyo ke Joy. Mungkin kalau di M6 mungkin masih ada lah assassin kayak Hayabusa gitu kan. Sometimes nggak selalu, Alpha juga masih bermunculan tapi nggak selalu juga. Yang kalau lepas pasti dipakai tuh Joy. Dia makanya.
Dan RRQ Hoshi menjawab dengan adanya hero-nya Taui dulu ya ini dengan adanya Heretics dan Povius. Ya setidaknya untuk menanggulangi first pick-nya tim Liquid sejauh ini. Tapi ya diri M6 sih tren positifnya tuh kalau misalkan ada Joy ada Beleric. Tapi nggak tahu ya, menurut opini gue nggak se-counter itu juga kok. Jujur deh, kayak Joy bisa di-counter sama Beleric. Iya sih sebenarnya kalau kita lihat dari teknisnya iya. Cuman kalau dari eksekusinya susah juga karena kalau Joy yang memang jago gitu kan, dia item 3 terus dia tahan dulu. Dia nggak langsung buka Electrifying Beats-nya dipakai untuk ngedebuff tahun dari Belericnya. Makanya kayak gua rasa nggak semata-mata ada Joy ambil Beleric, nggak gitu sih. Mungkin lebih luas lagi lah konsepnya. Iya. Itu dia ya, bisa dimaksimalkan lagi tergantung dengan persiapan yang sudah dilakukan seperti adanya Lucas first picks jauh ini dan juga Moskov. Wow. Langsung ya. 3 core-nya langsung dimunculkan di awal. Dan ini dia respon apa nih dari RRQ Hoshi ini? Apakah mau ke Beleric? Enggak kayaknya ya. Atau mid-nya dulu? Atau jungle? Alpha dulu. Alpha ya buat Setsujin. Mereka mau mainin karya teamfight power ya, true damage dari Alpha yang kembali muncul kali ini untuk Setsujin dan masuk ke area Banning. Dua-duanya sama-sama belum punya mid lane. Kayaknya Moskov ini dipakai buat counter buat deny pick gak sih? Karena kalau memang RRQ ngambil Moskov, Joy-nya agak sedikit susah kan masuk ke belakang. Cuman masalahnya udah ada Harit. Ini hero power sih gue rasa. Moskov ini hero power. Lui, oh iya, Lui-nya nggak jadi prioritas pick ya bagi mereka berdua. Betul, baru kali ini ya di last match masuk ke layer 2 dari Banning ya. Biasanya pertama. Dan Valentina yang masuk bagian dari Banning selanjutnya ya, untuk tidak diperbolehkan untuk diamankan oleh RRQ Hoshi. Sedangkan Yip, hero yang dari tadi gak absen sama sekali, selalu masuk ke bagian dari banning phase dari tim-tim yang bertanding. Dan Beleric yang tadi sempat dibahas juga Lim, kini masuk ke bagian dari banningnya teman-teman dari Liquid Philippines. Mungkin kasusnya sekarang karena ada Moskov juga ya, jadi Belericnya bisa terbilang efektif, makanya ditutup sama tim Liquid PH. Tapi ya ini dia nih counter setup yang bagus. Kalau cancellation Joy, implosion juga bisa kok. Sama. Dan Hylos jawabannya juga bagus lagi. Itu dia, Hylos ya ngejawab banget buat in and outnya juga. Jadi power badan. Dan satu hero mid lane, Aurora Vexana ya masih terbuka. Kayaknya utility sih bagusnya ya. Atau Faramis kan? Farsha, yes, Farsha juga. Tapi pilihannya mengarah ke area Aurora. Buat nutup sisinya juga sih, make sense. Dia kekurangan efek sisi pasti, ngandelin stun dari Hylos doang pasti nggak cukup. Dan last pick ini dia, hero mid laner seharusnya. Berarti untuk Rins, apa yang bakal diambil? High ground kah? Kalau high ground, Xavier, Parsha masih ada juga, atau ke arah Cecilian bahkan asuransi late game. Asuransi late gamenya ya. Oke. Pilihannya mengarah ke area Cecilian itu dia. Aduh, asuransi berarti ya. Betul. Ya memang sih kalau ngelihat dari Harit doang untuk main damage-nya kayaknya masih kurang kan. Tambah satu lagi boleh lah. Dan Cecilian menjadi opsi yang lumayan bagus. Joy juga nggak gampang masuk, sekarang udah ada Tigreal kan yang bakal ngejaga bagian depan. Moskov juga harus hati-hati karena range dari Moskov nggak terlalu jauh. So dari draft gue lihat ini so-so lah dari keduanya, sama-sama punya winning condition yang sangat-sangat besar. Balance sih ya ini untuk draft yang diamankan oleh kedua belah tim. Apakah ini akan menjadi kemenangan untuk tim Liquid Philippines atau ternyata teman-teman dari RRQ Hoshi yang akan berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama ya, dengan 10 hero yang sudah mereka amankan. Dan yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah 2 hero landingnya Liquid juga gak sih di game ini. 4-1 ini gak menutup kemungkinan banget untuk bisa di bawah. Iya sih, karena Joy bisa pegang gitu kan, match up-nya juga bisa dibilang sama Alpha. Kayaknya Alpha nggak bakal control landing jauh terus menerus, tapi ya eksekusi adalah kunci dari kemenangan mereka berdua. Langsung saja kita menuju ke arah Lane of Down. Let's go, ini dia game pertama di match terakhir kita untuk grup B ya. Tentunya apakah akan membawa tren 2-0 atau ternyata ini akan berbeda ya, 2-1 mengikuti pola grup A. Dan sejauh ini
Kalau kita lihat ya template rotasi pasti ya untuk early. Dimana lihat udah ada denial rotasi juga dari JP untuk menghindari Idok masuk ke area. Sutsujin punya purple dan ini lebih cepat tentunya ya dengan adanya power dash ability juga nih dari Carl untuk maksimalin power rotasi di area bottom lane. Dan untuk mid lanernya juga karena memang Cecilion kayaknya nggak usah terlalu agresif juga, nggak apa-apa sih. Soalnya kan memang Cecilion di awal damage-nya masih belum sakit kan, belum bisa untuk ngacak-ngacak juga. Jadi kayak di farming santai gue rasa juga bakal lebih bagus untuk RRQ nih. Apa jangan-jangan dia bakal nge-mirror tahta pertamanya dilepas, dia fokus ke arah Moskov. Moskovnya juga purify kan. Mungkin bisa di bait dulu. Mungkin bisa jadi kunci rotasi dari RRQ Hoshi ya, yang sejauh ini masih sosok banget dan sudah mulai memusatkan rotasi di area top lane juga untuk Liquid Philippine. Dan untuk bicara soal emblem, dua Tenacity ya dan Temporal Rain, cuman perbedaannya ada di Trill dan juga Swift nih dari kedua belah jungler yang diamankan khususnya untuk Sutsujin dan juga Kraltezi. Ya, untuk Joy memang sih perbedaannya mungkin di talent pertamanya aja. Ada yang pakai Inspire atau cooldown reduction, ada yang pakai Trill atau damage output tambahan. Ya, tergantung situasinya. Tapi untuk tahta pertama gerakan dari RRQ kayaknya memang mereka mau kontes juga. Mereka mau setup turtle secara cepat. Bahkan purple-nya nggak kasih untuk Kaltezi ngambil purple dulu nih. Iya, udah dipegangin terlebih dahulu ya. Kaltezi bakal ready untuk mengarah ke area objektif Turtle. Spear of Alpha Connect dari Sutsujin di follow up dengan area Retribution yang on point buat akhirnya Turtle diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan lihat bagaimana First Blood diamankan begitu saja. Dairen tumbang dan pertukaran kembali terjadi dengan area Sunford yang harus hilang di area River. Masih untung harusnya Turtle didapatkan. Plus mereka dapetin point kill yang 1 tukar 1 juga. Masih aman lah untuk saat ini. Spear of Destruction untuk last hit ke arah gold nggak berhasil ternyata. Berhasil dihindari di area bottom lane. Tapi yang nggak bisa dihindari adalah satu buah serangan Spear of Alpha dari Sutsujin yang membuat akhirnya JP hilang untuk nothing. Makan JP-nya. Nggak ada revitalize juga kan. Informasi yang diberikan tadi lumayan bagus. Dan sekarang adu mekanik di arah XP lane. Sunford versus Dairen. Tapi ngomongin poke damage sih harusnya Dairen unggul jauh. Frigid Glacier defensif. Rinse yang berhasil ngebait juga. Dan lagi-lagi Electrifying Beats nggak mungkin bisa untuk dipaksakan ke arah Rinse. Iya, reset dulu masih bisa survive ya, bahkan nggak ngebait ke area flicker yang dimiliki oleh sih udah mahal banget. Sedangkan di area mid ada Sanji yang dibuat babak belur dan dipaksa untuk mundur. Dan surprisingly untuk game kali ini tempo di menit ketiga lumayan menurun ya, belum ada serangan-serangan balik juga yang dimaksimalkan oleh tim Liquid. Padahal kalau kita bicara gap goldnya udah road to 1K sih harusnya dipegang oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Lumayan sih untuk di awal 1000 angka yang oke. Kita lihat posisi dari Kaltezi secure ke arah gold craftnya juga. Thunderbolt untuk Dairen. Oke, berarti main scaling juga. Dia siap untuk main late game atau memang mid game juga udah lumayan berasa. Cuma di early memang nggak terlalu keras sih dengan Thunderbolt. Spell dia juga ke arah flicker untuk semi initiator, bukan yang sebagai badan doang. Ada Tigreal juga yang bisa gantiin frontliner. Konsepnya oke sih, konsepnya oke banget. Dan Turtle yang kedua harusnya di setup lagi. Ya, udah mulai dipegangin 1v1 di area bottom lane, lumayan sengit. Toy sejauh ini memimpin lumayan dari area sisi landing yang sedang dipegang. Sedangkan Turtle yang kedua nampaknya kembali menjadi taman bermain bagi kedua belah tim. Sudah ada satu buah Glorious Pathway dari seorang JP sebagai genderang dan sign war untuk masuk ke area lini objektif Turtle. Sedangkan RRQ Hoshi masih bisa memegang kendali dengan adanya Retribution yang on point coming from Sutsujin. Walaupun nyawa dari Sutsujin harus menjadi ganjarannya ditukarkan dengan adanya Sanji yang harus tumbang di area tersebut. Masih ada pertukaran berarti masih terbilang oke. Walaupun Purple sekarang bisa menjadi tujuan, tapi masalahnya adalah di Moskovnya. Yuxi dia ngambil full plating, hampir full plating gold, dan ini nge-boosting lagi kan untuk early dari ya teman-teman dari Toy juga nih yang harus benar-benar waspada untuk ngelepas gold lane. Dan Skylar mana kak? Skylar mana kak? Coba tanya nih. Penyayang nih. Coba tanya nih sama kakak yang ini. Waduh, ini dia ya. Ada Diva yang lagi watch party juga. Kalian bisa langsung nonton juga ya secara langsung, memberikan dukungan
dan nanya langsung kira-kira kemana Skylar kira-kira nih nggak langsung hadir tanyain. di SL. Tanyain langsung ya kakak, yang itu mungkin bisa jawab ya, kalau kita susah juga jawabnya. Betul. Tapi yang pasti sekarang tanpa Skylar pun gue rasa gameplay masih oke banget sih. Toy pun gue rasa capable ya, kita akan lihat nanti untuk decision making dan sebagainya. Cuma sampai sekarang RRQ masih pegang kendali. Duo Turtle levelnya akan lebih unggul, apalagi versus Joy kan. Dia nggak boleh sampai ini ngasih Joy-nya snowball di awal. Ya. War X sudah jadi. Next mungkin langsung ke arah Magical Defense, karena kelihatannya mungkin ke Silence Rob dulu kali ya. Sebagai mentahan aja pecahan item yang bisa nahan di bagian depan. Magicnya terlalu banyak loh. Iya, 3 ya, bahkan 3 magic yang dihasil oleh tim Liquid yang membuat harus ada 2 item pecahan tersebut dari 2 player RRQ Hoshi. Sedangkan kalau kita lihat sejauh ini agak berbeda dari tempo yang dibawakan di 3 match nggak sih, Lim? Iya ya, yang ini lebih ke Slow banget. sama-sama mode jaga daerah sih. Ya mereka cuman kuasain teritori mereka aja, mereka nggak coba untuk ngebuka, tapi konsil mulai coba digunakan. Jadi ya konsil diiringi dengan adanya arus yang membuat akhirnya mobilitas bakal coba untuk lebih maksimal oleh RRQ Hoshi. Implosion dibuka menyerahkan dua pemain yang masih bisa bertahan. Sanji harus hilang dan nampaknya Sunforce tumbang menjadi korban kedua, dan lihat bagaimana serangan yang datang dari seorang Tai membuat akhirnya 3 member in total dari tim Liquid Philippines harus runtuh tanpa adanya pertukaran. 1 pemain hilang, tapi Turtle, perfect Turtle untuk Setsujin. Ya 3 turtle ya untuk RRQ. Pertukarannya ada di outer turret di bagian bottom lane juga. Selama mereka bisa dapetin yang lain, gua rasa masih fine. Apalagi mereka coba untuk bongkar ke arah mid-nya. Kaltezi mulai tertangkap, namun Dairen terlalu depan nampaknya dan gak bisa untuk diselamatkan lagi. Mundur teratur, RRQ Hoshi harus merelakan mid-nya, gak bisa hancur. Yes, nice timing, nice combo juga ya pasca Turtle tadi terakhir mau coba untuk diamankan. Dan nampaknya ini tidak begitu baik ya, walaupun memang sebenarnya gap goldnya belum begitu jauh ya. Tapi kita lihat dari instant replaynya, dengan adanya console play ditambah lagi mobilitas ini yang coba untuk dimaksimalkan Idok dengan implosionnya connect karena 2 member. Dan lihat bagaimana timing dari Setsujin ditambah follow up dari Toy juga ya, yang membuat akhirnya tim Liquid yang 4 melawan 5 pemain ini nggak cukup untuk bisa menahan damage yang bisa dihasilkan, sehingga akhirnya Liquid harus mengalami kerugian di area teamfight tersebut. Oke. Gue masih belum ngelihat Sunford beraksi nih. Ya zoning outnya masih belum terasa juga. Cuman susah sih. Kayak dia mau zoning siapa? Pilihan dia cuma ke arah range berarti. Kalau Toy bebas gerak banget dari mode zaman force-nya, gak gampang, tapi terbuka lagi Idok di bagian kiri river. Implosion connect langsung dikombinasi juga. Masalahnya damage masih kurang, namun JP di bagian depan coba untuk bertahan. Frigid Glacier yang connect karena 2 target lebih, bahkan Electrifying Beats mengacak-acak, namun Toy menggila di bagian depan. Chrono Dash spam yang begitu sakit, begitu dahsyat. Fight of Ice masih bisa bertahankah Sanji? 1 hit terakhirnya. Spear of Alpha Sanji-nya hilang, membuat pertukaran sekarang untung bagi RRQ. Wow, lagi-lagi keuntungan berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari RRQ. Hoshi tidak sampai di situ. Lihat 1 hentakan dari damage yang bisa dihasilkan oleh seorang Toy membuat poros rotasi dari RRQ akan semakin enak lagi ya, melihat adanya center turret yang hilang dari pemain-pemain tim Liquid Philippines. Dan Lord yang masih bisa diamankan buat semua sebetulnya ya. Walaupun kalau kita bicara gold ini udah mulai snowballnya mengarah ke area pemain-pemain dari RRQ. Tapi lihat Setsujin yang sudah membekalkan ke area Queen's Wing, ini jadi bekal tambahan dia untuk bisa maksimalin. Dari tadi damage adu retribution ini susah untuk disesuaikan oleh Karl, walaupun Karlnya belum tumbang sejauh ini. Itu dia, safety banget ya bisa dibilang. Posisi dari Moskov Yuxi nggak kelihatan. Vision di bagian depan udah mulai dibuka. Lord sampai di 4 HP, tapi masuk kali ini dari Kaltezi. Oke, Setsujin berhasil mendapatkan turtle dari Lordnya. Zaman Force lagi-lagi Toy masih bisa berdansa dengan Chrono Dash, namun teamfight yang tidak bisa dihindari lagi. 1 point kill. Sunford zoning yang coba untuk dilakukan gak berjalan dengan baik. Namun JP sekarang bakal menjadi next target lagi. 1 buah bad impact masih bisa selamat dan gak bisa kabur. JP jadi korban kedua. Wow, 2 player hilang in total. Dan nampaknya hanya mampu ditukarkan dengan adanya permainan laning jauh saja dari Yuktezi yang berhasil atau sukses bisa menghancurkan ke area 1 inner turret di area bottom lane. Tapi tidak banyak selain hal itu ya, karena teman-teman dari Liquid udah mulai coba untuk harus meredakan serangan yang bisa dimaksimalkan oleh RRQ, mengawal Lord karena di area bottom lane nampaknya ada 1v2 situation. Toy-nya bakal coba untuk mengoutplay balik dari sosok Kaltezi dengan bantuan dari Idok.
Tapi nampaknya lihat bagaimana Kaltezi masih bisa bertahan meanwhile di area mid lane. Kerumunan yang diciptakan oleh RRQ Hoshi menciptakan satu buah hal yang tidak begitu baik karena dua pemain tumbang di tangan seorang Yuktezi. Wow, ini distraction yang bagus banget sih dari Kaltezi, yang dimana dia bisa ngebait dua member kan dari RRQ di bagian bawah tadi. Ngedistract seenggaknya jadi di arah midnya menang jumlah 4 melawan 3. Korban memang ada, Sunford menjadi korban, tapi masalahnya bayarannya nggak sepadan nih. Sutsujin dan juga Dairon yang tumbang. Ini membuat akhirnya defense yang dilakukan oleh tim Liquid PH kayaknya bisa terbilang sempurna, bisa terbilang berjalan dengan baik. Asli, masalahnya dua output damager mereka tuh masih di kondisi prima sih. Itu jadi satu isu yang perlu di-aware oleh teman-teman dari Liquid. Dan harusnya di momen banyaknya Yuktezi yang mainin karya laning, ini udah di posisi yang bisa bersaing juga di damage ya dari sosok Yuktezi. Dan ini yang udah mulai harus dijadikan concern. Karena RRQ Hoshi kembali memancing keributan, tapi masih bisa debate dengan adanya pemukulan mundur juga dari RRQ Hoshi yang nggak mau ngasih follow up team fight. Tapi belum tumbang sama sekali nih, kondisinya berbeda dengan sama dengan Yuxi. Ya perbedaannya cuma memang dari tadi Yuxi kan memang fokusnya ke split push ya, sementara Toy ini fokusnya ke arah team fight. Gue rasa selama memang bisa ditanggulangi untuk split pushnya ini, team fight tetap akan unggul sih. Moskov versus Harit, ngomongin soal 5 lawan 5, Zaman Force ini benar-benar akan bisa pegang kendali. Apalagi ada Idok juga nih yang bisa mancing nanti kan Purify-nya. Masalah terbesar cuma ada di Kaltezi. Kalau Kaltezi-nya ngebait aja nih, misalkan dia ngebait implosion-nya dari Idok, gue rasa itu bakal bahaya. Karena itemnya lihat, Holy Crystal, Blood Wings, udah cukup banget damage-nya nih untuk ngacak-ngacak bagian belakang. Tapi jangan lupakan range ya. Range juga nih dengan Glowing dan Wishing. Ya ini juga dua item yang sekarang sering banget digunakan ya untuk makan bagian depannya. Karena permainan Glowing Wishing ini berpengaruh dengan percentage HP dari lawan ya. Mau itu sekeras apapun tetap akan bonyok. Lumayan bersinergi ya untuk dua combo tersebut. Rose Gold sudah di tangan dari Yuktezi. Sedangkan dari arah Lord sejauh ini masih dipegang. Ada Spear of Alpha yang connect ke area JP. Lumayan terkikis, ada satu buah Revitalize. Dibantu dengan ada Glorious Pathway yang ia gelar membuat akhirnya JP still survive. Tapi lihat bagaimana Idok bakal coba untuk mulai mendorong Zaman Force. Dibuka begitu saja Spear of Destruction connect Sanji. Tidak ada lagi satu buah Parent of Face yang membuat akhirnya nyawanya melayang disuruh dengan Yuxi yang coba untuk nge-focus Spear of Distraction menjadi malapetaka. 4 pemain tumbang, double kill menjadi penutup dari seorang Dairon. Menyisahkan Sunford, Lord terbuka dengan bebas. Atasnya pun gua rasa masih bisa untuk ditukar karena inner turret di bagian bawah juga didapatkan. RRQ mereka masih punya keuntungan yang banyak banget. Targeting yang berat sebetulnya. Yuxi tadi masuk dengan Spear of Destruction yang bagus banget. Tapi targetnya bingung mau ke arah mana. Dan Sunford satu yang terakhir. The Infernal Pursuit dapetin poin kill lagi dan best turret mulai terbuka. Namun harus mundur. RRQ sadar sekarang udah saatnya mereka kembali ke posisi masing-masing. Membutuhkan satu Lord yang kini diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan setidaknya ini menjadi nafas tambahan kembali untuk teman-teman RRQ bisa memaksimalkan power dari Lord advantage nantinya. Divine Glaive menjadi item selanjutnya dari Carl. Sedangkan dari JP, dia udah ngambil ke area Domi terlebih dahulu. Dan sejauh ini dengan masih adanya Sanji dan juga Yuktezi, mungkin ini masih perlu dikonsider juga nih untuk RRQ masuk ke high ground nantinya. Iya sih. Yang penting Toy sama Rince jangan satu tempat aja. Dia harus beda arah gitu kan. Biar kalau misalkan Toy-nya dikejar, Rince-nya bebas. Atau sebaliknya. Karena keduanya damage-nya udah sakit banget ini. Tadi kelihatan banget Rince dengan bad impact-nya. Stack-nya udah banyak banget. Conceal gameplay Idok akan coba untuk kebuka vision di bagian depan. Namun di bagian top lane-nya juga Sutsujin 1 melawan 1. Electrifying Blade sudah berhasil dibait. Fokus karena Lord mungkin ada di bottom lane. Kena 3 pemain dan Sanji lagi-lagi harus menjadi korban. Selalu menjadi yang pertama untuk hilang di tangan pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Spear of Alpha sudah memberikan satu buah distraction teori ancaman untuk tim Liquid. Flippin mundur ke area belakang. Sedangkan Yuktezi bakal coba untuk mulai berfokus ke area Lord. Saya lihat bagaimana Dairon mampu untuk membungkam satu nyawa. Mega kill berhasil diamankan. 2 pemain tersisa. Base Expose double kill dari seorang Toy. Triple kill menjadi penutup wipe out tercipta dan RRQ Hoshi berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama. Toy yang menjadi damage deal terkuat sekarang. Distraction dari Rince, Idok, Sutsujin, semua mereka bermain dengan sangat-sangat rapi. Bisa dibilang memang dari mereka juga tahu konsep gameplay yang diinginkan, yang akan dibawakan dari hero-hero yang dipilih juga. Bahkan Liquid
gue ngeliat tim Liquid malah dia keluar dari gameplaynya mereka. Kaltezi udah nggak tumbang sama sekali, gue udah pikir wah bahaya nih. Terus kayak Yuxi-nya juga udah mulai nge-split terus, wah bahaya nih. Ternyata nggak bisa sekuat itu. 2 damage dealer dari RRQ, Cecilian dan juga Harit, yang membuat akhirnya itu membuat damage dari tim Liquid kebingungan ke arah mana nih harus ngasihnya, ke arah Toy kah atau ke arah dari Rins kah? Ya. Belum lagi distraction Dairon sih dari tadi di bagian depan di zoning abis-abisan. Sanji bahkan gak nafas loh, kena Sanguine Claw Bad Impact, karena Synchro Vision hilang. Asli sih ya, bicara soal konsep memang untuk kali ini kita nggak lihat konsep yang mau coba untuk dibawakan oleh Liquid. Dan kalau kita lihat juga dari set itemnya, aku pikir dengan ada Yuxi udah megangin banget ke area landing dan so far works banget ya karena permainan landing jauhnya berjalan. Tapi ketika timing dia masuk ke area fight deliver damage dengan item yang sebenarnya udah mumpuni ya, dia udah punya Trinity-nya, DHS, Golden, Current Sunsight, bahkan udah punya Rose Gold. Tapi ternyata deliver ruangannya yang mau coba untuk dimaksimalkan oleh Yuxi nggak diberikan oleh RRQ, itu mungkin jadi satu faktor penghambat sih momen winning conditionnya patah dari Liquid di Edge tadi. Setuju sih. Ketika Kaltezi-nya nggak bisa masuk ke belakang udah selesai. Soalnya kalau ngomongin Toy, dia bakal bebas ditabrak pun sama Joy. Gua rasa dia masih bisa untuk melawan balik kan. Kecuali Joy-nya mau ngebuang item buat glowing, itu mungkin bisa. Shield dari Haritnya nggak bakal banyak kan. Dia bakal bocor darahnya. Tapi itu hanya untuk Toy. Apa kabar Rins? Ketika memang Kaltezi tukar sama Toy, Rins masih bebas. Sama Rins bebas nggak ada yang bisa ke belakang. Gua rasa itu bakal tetap susah. Yuxi kalau memang SOD-nya kena ke belakang, gue ragu dia mau lompat. Karena bisa jadi dia tumbang sebelum dapetin kill. Asli, bahkan 95% tadi kill participation yang ditorehkan oleh Rins ya, benar-benar selalu ada kontribusi damage yang membuat akhirnya sulit ya, karena memang tipikal karakternya tadi juga stick team fight banget. Jadi ini isu yang nggak bisa di solve oleh Carl yang membuat dia mainnya super aman. Dan thanks to Idok ya, dari banyaknya inisiasi yang membuat akhirnya banyak banget privilege yang bisa dimaksimalkan nih dari output damage-nya RRQ. Ngebawa ke area dari Tigreal-nya banyak banget momen-momen yang nggak di-expect juga sih yang bisa dimaksimalkan oleh Idok di game tadi, yang bakal kita lihat lah ya momen-momennya tadi yang dimaksimalkan oleh Idok di area highlight moment nih dari RRQ Hoshi. Mungkin di awal kita udah langsung ngeliat ya dengan implosionnya Idok yang pas banget, selalu connect ke lebih dari satu target. Walaupun memang ya ada Purify juga gitu kan, kayak Moskovnya Purify itu yang bisa langsung ngebalikin keadaan. Cuman seenggaknya dengan implosion yang connect ke arah 2 target itu ngebeli waktu, itu ngebuang spell. Cuman mungkin gue kredit sedikit lah untuk Kaltezi yang dimana dia berkali-kali selamat ya, berkali-kali nggak tumbang. Dengan konsep yang memang RRQ mereka lebih ke konsep team fight ya daripada konsep untuk landing. Soalnya memang hero-nya emang dikhususkan untuk team fight. Belum lagi satu hal yang dilakukan Kaltezi ini ternyata menjadi mahal. Ketika Kaltezi ngebait 2 orang, Idok dan juga Toy di bagian bawah, mid lane-nya itu berhasil di defense. Ketahan sama mereka untuk team fight terakhirnya, yang dimana ini SOD-nya kena dari Moskov, dia akhirnya bisa datang juga. Tapi masalahnya sebelum tumbang Toy sempat melepas Synchro Vision-nya, membuat akhirnya Yuxi-nya nggak kuat nahannya, langsung tumbang. Iya, masalahnya tadi udah masif banget sih memang damage yang bisa dihasilkan. Dan ya ini Lord memang bisa di-handle, tapi ada lini lain yang nggak sempat bisa di-handle oleh teman-teman lainnya ya dari Liquid, yang membuat akhirnya wipe out harus tercipta. One man standing, Yuxi nggak bisa buat banyak, sehingga base terexpose dan there's nothing they can do selain memperbaiki diri ya, resolve lagi nih untuk game yang kedua. Karena satu agregat poin akhirnya bisa diamankan oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Oke. Satu keunggulan yang bagus banget untuk permulaan mereka. Apalagi ngelihat dari debutnya Toy, kayaknya bisa dibilang debut yang oke nggak sih? Dia tadi ya tumbang sekali dong berarti di terakhir tadi kan. Iya. Ditambah juga kayak positioningnya, free hitnya juga bagus banget. Apalagi sekarang kombinasi dengan range juga yang cocok. Ya mungkin dibilang template dari gameplaynya RRQ ini bisa dibilang agresif ya, karena dia mengutamakan team fight tadi. Dan itu bertolak belakang sebetulnya sama tim Liquid. Ya semoga bisa langsung aja lah ya, nggak usah pakai lama 2-0 gitu. Langsung masuk di babak bracket atas, ketemu sama Alter Ego. Ya nggak apa-apa lah siapa yang menang, yang penting udah satu tim Indonesia dari challenge final. Betul, kita semua amin deh, paling serius tentunya untuk RRQ Hoshi di satu game terakhir, karena ini dia untuk hit mapnya ya. Gak jauh-jauh dari Suyo Alpha sejauh ini. Dan jungle sih. Karena poros rotasi menurut gue ya ada di jungle. Kalau nggak di mid lane romer jungle lah, trio mid. Karena sisanya akan ngefollow
Tapi kalau kita lihat dari gerakannya Sujin memang Mainnya aman sih. iya dia nggak mau nyebrang river sama sekali, bahkan sampai di pertengahan game gitu kan. Setelah lewatin pertengahan game beberapa turret udah hancur baru dia mungkin berani nih untuk nyebrang, ya itu juga maksudnya bareng sama teman-teman lainnya juga. Nah kan Iya. baru ada nyebrang sedikit. Tapi di awal benar-benar main safety banget ya. Dia nggak mau ngambil resiko untuk nyebrang ke bagian depan, untuk benar-benar ngambilin jungle-junglenya. Jadi udah lebih ke jungle sendiri aja, yang penting cepat, abis itu ngejaga temennya, yang penting aman. Soalnya dua dari gold lane dan juga dari mid lane kan butuh item kan. Takutnya kalau misalkan dia terlalu agresif nih di awal, terus dia kena punish, nanti snowball, goldnya nggak sempat, gold lane dan juga mid lane nggak sempat farming jadinya. Iya, ini benar-benar wise sih emang alokasi dari rotasi yang dibawakan oleh Sutsujin ya, karena balik lagi setiap player pasti punya karakteristik yang berbeda, dan ini emang lagi-lagi selalu berdarah-darah di area objektif turtle dan juga lord ya, khususnya dari RRQ yang sejauh ini kalau kita ngomongin percentage ini 100% dipegang Sutsujin di game tadi. Perfect turtle kelihatan banget tadi.